Selamat malam, Pak. Saya Erlina Natalia Sembiring dari NIM 12S23018. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan eh, hasil pengerjaan saya, yaitu tentang T05 Structure Enumeration. Jadi Pak, nilai yang saya dapatkan itu 0, karena saya jujur tidak mengerti di mana kesalahan yang saya buat. Jadi saya akan mempresentasikan apa yang telah saya dapatkan kemarin. Jadi sebelum itu saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi di sini pada sesi ini Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang akan melatih imajinasi serta kemampuan Anda dalam mendefinisikan, menggunakan, dan memanipulasi struktur. Lebih lanjut, Anda akan memanfaatkan struktur dalam pola array. Tugas pertama, yaitu saat ini Butet terpilih sebagai sekretaris BEM. Satu hari setelah ia terpilih menjadi sekretaris, ia sudah dihujani banyak tugas, mulai dalam mengurus surat menyurat, proposal, KPJ, hingga mendata mahasiswa di kampusnya. Sebagai sahabat yang baik, Ucok hadir dengan solusi terbaiknya untuk membantu meringankan beban Butet. Ucok menyarankan agar mereka mengembangkan sebuah program untuk mendata jumlah mahasiswa dan mahasiswi saat identitas mereka didaftarkan pada programnya. Sebagai awal mula pengembangannya, nantinya program akan menyimpan identitas mahasiswa mulai dari nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelaminnya. Kemudian, program akan mengembalikan jumlah mahasiswa dan mahasiswi untuk mencapai ide tersebut. Jadi tuh di sini tuh diminta kayak Ucok memberi saran kepada Butet kayak kita buat program aja supaya Butet itu nggak capek. Kalau misalnya secara manual kan capek tuh kayak pakai Excel sama itu kan capek. Nah kalau misalnya pakai software enumeration tuh nggak kayak dia udah teratur dan kita nggak capek lagi mengurutkannya satu-satu kayak gitu. Jadi Sucok ini menyarankan kepada Butet supaya kita buat program staff enumeration aja untuk meregistrasi mahasiswa atau mahasiswi. Setelah itu, untuk mencapai ide tersebut, Ucok melanjutkan merancang serangkaian perintah untuk mencapai fungsi programnya yang ia maksud. Perintah akan dimasukkan dalam sebaris inputan, diikuti dengan satu atau lebih inputan lainnya, hingga pengguna memerintahkan untuk berhenti. Berikut adalah daftar perintah yang akan diproses, yaitu baris pertama register, digunakan untuk menambahkan informasi atau identitas mahasiswa. Baris ini akan diikuti oleh masukan lainnya yang mempresentasikan identitas mahasiswa diawali dari nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelamin. Jadi kalau misalnya uh, setelah register ini kita masukkan atau nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelamin, ketika kita masukkan triple test, dia programnya bakal berhenti. Jadi kan ada tuh program yang kayak kita nggak tahu tuh kapan dia berhentinya. Program tuh kapan berhentinya kan kita nggak tahu tuh terkadang. Nah, dengan adanya triple test ini, kita jadi tahu program ini berhentinya kapan. Ya, kita kan cuma perlu nama nih, Mas, tahun masuk sama jadi standar. Jadi ya dia bakal berhenti pas udah di ini nama NIM tahun masuk dan jadi Islam itu keluar. Jadi kalau misalnya udah selesai sesuai dengan yang kita inginkan programnya, kita masukkan triple D saja. Jadi programnya bakal berhenti dan ya sesuai dengan
yang kita mau gitu. Kalau misalnya kita masuk register, ya setelah registernya udah selesai ya kita masuk ke triple dash, ya udah selesai gitu. Juga akan ada lagi program yang jalan terus gitu. Terus dalam upayanya mengembangkan solusi yang efektif dan elegan, Ucok akan menggunakan struktur dan enumeration. Setelah mendengar penjelasan dari Ucok, Butet pun langsung setuju dan ingin sekali membantu Ucok. Namun ia masih sangat sibuk dengan pekerjaan yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa yang sudah belajar tentang structure enumeration, Butet meminta Anda untuk bantu Ucok, sang sahabat, untuk menyelesaikan program ini. Jadi input jadi inputnya itu program akan secara menerus-menerus membaca satu baris perintah yang dimaksud oleh pengguna. Program kemudian bereaksi sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Program hanya akan berhenti jika diperintahkan. Jadi programnya ini bakalan jalan terus sebelum kita masukkan triple dash. Kayak aku bilang tadi, triple dash itu kan untuk memberhentikan suatu program. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin terus kan program yang kita inginkan, dia nggak akan berhenti sebelum kita masukkan triple dash. Kalau misalnya sesuai dengan keinginan kita masukkan triple dash, maka program itu bakalan berhenti sesuai yang kita inginkan. Gak jalan terus dia sampai kemana kita nggak tahu. Dan triple dash kita tahu. Nah, program bisa sampai sini nih. Berarti emang yang kita ingin tuh emang sejauh itu kayak kita cuma mau register doang kan, kayak kita bukan cuma menamani utamanya gitu. Kalau sudah tercapai ya kita masukkan triple dash karena kan udah selesai kan kayak gitu. Terus ini inilah gambaran yang kayak programnya. Terus output program hanya akan memberikan satu baris keluaran, yaitu pada saat program diberhentikan maka akan ditampilkan jumlah mahasiswa dan mahasiswanya yang diinput. Satu baris keluaran terdiri atas 3 segmen, yaitu jumlah mahasiswa dan jumlah mahasiswa yang dioperasikan dalam simbol bisa. Jadi nanti dia bakal terbagi-bagi. Misalnya di sini di bagian sini nih, ini tuh gender atau jenis kelaminnya tuh cowok kan, male. Terus ini tuh tahunnya, baru nanti dipisah lagi ini tuh nimnya kayak gitu. Jadi dia beratur gitu loh. Jadi gampang dibacanya. Nggak benar kadang kita bingung kan. Kayak apalagi ratusan siswa yang meregistrasi, bayangin kalau nggak pakai pisah-pisah gitu kan kita bingung menentukannya kan, makanya kita pakai simbol pemisah biar mudah dilihat dan teratur. Nah kayak gini nih, kayak insaf itu namanya, ini nimnya, ini tahunnya, ini jadi kan kayak kita bacanya kan enak gitu kan, kayak untuk meregistrasinya kan gampang kalau dia terbisa-bisa gitu. Terus ini outputnya, jika kita masukkan triple test dia bakal 0. Seperti dong programnya kan. Oke, aku mau jelasin code yang pertama, yaitu code yang dari yang soal yang bacain tadi, yaitu T01. Jadi program code yang aku rancang ini itu untuk mendaftarkan mahasiswa dan menghitung jumlah mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Jadi ada 2 tipe nih didefinisikan di awal, yaitu sebuah enum gender, yaitu laki-laki dan perempuan, atau sini aku buat male female. Terus ada sebuah struct mahasiswa di sini, ya ini struct mahasiswa. Terus enum gender ini memiliki 2 nilai yang mungkin, yaitu male dan female. Yang ini. Jadi struct mahasiswa itu yang ini dia tuh udah mewakili nama, NIM, sama tahun lahir, dan juga jadi dia udah mewakili ini NIM, nama,
tahun, sama jenis kelamin. Kayak contohnya baju lah. Jadi baju itu kan udah mewakili harganya, mereknya, terus warnanya, kayak gitu juga dengan mahasiswa ini. Jadi mahasiswa itu udah mewakili karakter NIM, tahun, sama jenis kelamin, kayak gitu. Itu sebuah array dari daftar strak mahasiswa ini saya dideklarasikan untuk menyimpan 100 mahasiswa atau 100 variabel gitu, atau jumlahnya gitulah digunakan. Jadi ini digunakan tuh untuk melacak jumlah mahasiswa yang terdaftar. Jadi yang diprediksi itu ada 100 mahasiswa yang bakalan daftar, yang mendaftar. Jadi ini saya buat array-nya itu mahasiswa itu 100 gitu. Terus fungsi register mahasiswa itu digunakan untuk mendaftar mahasiswa baru. Fungsi ini tuh menerima namanya mahasiswa, nomor mahasiswa, tahun, jenis kelamin sebagai berikut. Jadi disinilah pendaftarannya, kayak registernya itu apa aja, kayak inilah yang terdapat. Itu nama, NIM, tahun, jenis kelamin, terus nomor teleponnya, kayak gitu. Ini tuh sebagai argumen kayak yang penting ya gitu. Soalnya kan di sini kan kita buat program kan untuk meregister mahasiswa kan. Nah, disinilah mereka ini register mahasiswa ini sebagai argumennya gitu. Terus jadi ini tuh kita simpan dalam array atau daftar yang ditunjukkan pada posisi jumlah dan menambahkan jumlah. Jadi nama, NIM, tahun, dan segala macamnya itu kita simpan di array dalam jumlah untuk menambahkan jumlah. Kan kita di sini kan untuk menghitung jumlah mahasiswa putra dan putri kan yang meregister atau mendaftar. Setelah itu setelah itu fungsi hitung jumlah. Ini tuh untuk menghitung jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan. Jadi fungsi ini tuh mengiterasi mengiterasi array, mengiterasi array daftar dan menambahkan jumlah mail dan jumlah email. Nih, berdasarkan jenis kelamin. Jadi ini menambahkan berdasarkan jenis kelamin. Yang aku bilang tadi yang menambahkan jumlah laki-laki dan perempuan. Jadi kemudian ini bakalan mencetak jumlah total dari mahasiswa laki-laki dan perempuan. Ini di sini. Ini jumlah laki-laki dan perempuan. Dia bakalan jumlah di sini. Ini. Terus fungsi main itu membaca perintah dari input standar. Jadi jika perintahnya adalah register, fungsi ini itu membaca nama mahasiswa, nomor mahasiswa, tahun, dan jenis kelamin, serta memanggil register mahasiswa tadi yang di atas ini ya, untuk register mahasiswa. Nah ini untuk mendaftarkan mahasiswa. Jika perintahnya tadi ada triple dash, maka fungsi ini memanggil hitung jumlah untuk menghitung dan mencetak jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan. Program ini bakalan terus membaca perintah sampai pada akhirnya file EOF. File EOF itu nol atau berhenti. Sampai program itu berhenti gitu. Sampai kita taruh triple dash ini baru dia berhenti gitu. Jadi dia bakalan membaca terus sampai kita kasih perintah triple dash baru dia berhenti gitu. Namun ada kesalahan di code saya, yaitu pada saya cari dulu ya, itu if strcmp.
Mana tuh? Bentar ya Pak. Ada kesalahan di if strcmp ini. Jadi sama strcmp daftar if ini nih, ya ini. eh Seharusnya ini enggak kita gunakan karena jenis kelamin kan enum. Jadi itu bukan tipe string. Jadi seharusnya kita gunakan itu cuman if daftar i titik jenis kelamin sama dengan male. Oleh karena itu saya tidak sesuai atau tidak mengeluarkan output yang benar. Jadi seperti itu Pak. Dia ada kesalahan di bagian itu tadi Pak. Saya membuat strcmp. Padahal itu kan nggak diperlukan karena kan itu kan bukan string kan. Jadi saya buat itu sehingga hasilnya salah. Saya buat ini strcmp. Jadi hasilnya salah dan output saya tidak sesuai Pak. Jadi walaupun seperti itu saya akan mencoba mengerrun atau mengkompilasi. Oke, mari kita buka lagi. Tidak bisa. Kita lihat dari sini aja. Oke, kita lihat input dari T01. Ini dia, sebentar ya Pak, saya akan mengcopy inputnya dulu. Setelah itu kita enter. Nah, yang sudah saya katakan tadi, saya ada mengalami kesalahan code, yaitu di strcmp tadi, yang seharusnya tidak diperlukan. Jadi, shell saya itu 0 bisa 1, sedangkan yang diminta output itu 1 bisa 3. Jadi, tidak sesuai dengan output yang diharapkan. Jujur Pak, saya sudah berusaha, tapi saya belum menemukan jalan keluarnya untuk T01. Baik, kita lanjut ke T02. Sebelum itu saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi tugas 2 ini yaitu setelah Ucok berhasil menyelesaikan program pertama, Butet cukup senang dengan hasilnya. Namun Butet curhat kepada Ucok bahwa selain jumlah mahasiswa, ia juga memerlukan nama mahasiswa dan mahasiswi tersebut. Ucok menerima tantangan dari Butet. Butet pun bersemangat untuk membuat desain solusi yang ia maksud.
inputnya itu pada dasarnya untuk program itu ini masih sama dengan program yang pertama. Jadi program yang kedua ini kita tuh cuma minta namanya doang, dia nggak minta jumlahnya. Jadi yang pertama itu kan kita minta jumlah dari berapa sih jumlah mahasiswa putra dan putrinya gitu. Kalau saya yang kedua ini dia cuma minta namanya doang, nama-nama mahasiswa mahasiswinya. Dia nggak minta jumlahnya gitu. Jadi ini masih sama kayak yang pertama, tapi bedanya Butet di sini tuh cuman minta nama-namanya, bukan jumlah kayak gitu. Oke, outputnya itu program hanya akan memberikan 3 baris keluaran, yaitu pada saat program diberhentikan, maka akan ditampilkan yaitu baris pertama merupakan jumlah mahasiswa dan mahasiswi yang diinput. Satu baris keluaran ini terdiri atas 3 segmen, yaitu jumlah mahasiswa dan jumlah mahasiswi, dan diseparasi dengan simbol pisah. Baris yang kedua merupakan nama-nama mahasiswa. Satu baris keluaran terdiri dari 0 sampai banyak segmen. Tergantung banyaknya inputan identitas mahasiswa yang diseparasi dengan simbol pisah. Baris kedua merupakan nama-nama mahasiswa. Satu baris keluaran ini terdiri dari 0 sampai banyak segmen, tergantung banyaknya inputan identitas atau mahasiswi yang diseparasi dengan simbol pisah. Jadi ini delimitasi butir kayak gini lah. Dia minta namanya doang, nggak minta jumlah. Nah, seperti ini. Baru outputnya seperti ini. Jadi di sini cuma minta nama-namanya gitu. Biar gampang dilihat gitu. Yang mana-mana aja sih si Ishak, yang mana sih Ishak anak kayak gitu deh. Oke, saya akan menjelaskan code-nya. Jadi untuk T0502 sama seperti T051, code saya belum benar, Pak. Jujur saya nggak tahu mana yang salah. Saya udah berusaha mencari kesalahan saya, tapi saya belum menemukannya, Pak. Mungkin saya ada kurang teliti mungkin, Pak. Jadi hasilnya itu nggak sesuai dengan output yang diharapkan. Masih rancu hasilnya, Pak. Cuman itu yang bisa saya buat, Pak. Code inilah yang cuma bisa saya buat. Jadi saya akan menjelaskannya. Jadi code ini program dalam bahasa C yang kita gunakan untuk mendaftarkan dan menghitung jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Yang saya sudah jelaskan di pertama, ini cuma ada penambahan untuk nama aja. Jadi ya saya akan menjelaskan lagi dari awal untuk T02-nya. Jadi tab dev itu atau male female ini kita bisa katakan gender itu mendefinisikan tipe data baru yang bernama gender yang memiliki 2 nilai yaitu male dan female. Terus tab dev struct itu tab struct mahasiswa itu mendefinisikan tipe data baru bernama mahasiswa yang merupakan struktur data dengan 4 nama, yaitu empat nama gitu, yaitu nama, NIM, tahun, sama jenis kelamin yang saya bilang tadi. Kayak bagian dari mahasiswa itu nama, NIM, tahun, sama gender kayak baju tadi. Bagian dari baju itu apa? Warna, ukuran, merek, kayak gitu. Terus mahasiswa daftar 100 ini tuh mendefinisikan array yang menyimpan hingga 100 data mahasiswa atau jumlah mahasiswanya atau karakter gitu. 100 karakter jumlah mahasiswa seperti itulah. Terus void register mahasiswa ini atau nama, NIM, tahun, gender, jenis kelamin, fungsi untuk mendaftar ini tuh sebagai fungsi untuk mendaftarkan mahasiswa baru. Mesin itu menerima 4 parameter.
dan menyimpannya itu ke dalam array daftar. Jadi sini disimpan data mahasiswa tadi di void register mahasiswa. Terus void menghitung jumlah yaitu fungsi yang digunakan untuk kita menghitung atau mencetak jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Jadi penjumlahan itu di sini. Terus it main itu fungsi utama program. Fungsi ini itu membaca perintah dari pengguna. Jika perintahnya adalah register, maka fungsi ini akan membaca data dari mahasiswa baru dan daftarkannya jika perintahnya adalah triple dash. Maka fungsi ini akan memanggil fungsi hitung jumlah untuk mencetak jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Sini nanti dia dicetak nama-nama mahasiswanya tadi yang diminta si Butet tadi. Oke, walaupun output saya belum sesuai, tapi mari kita coba. Kita buka readme-nya dulu. Oke, titik 02. Oke, mari kita apa? Copy dulu ya Pak, bentar. Tapi kalau PPL seperti yang Bapak lihat belum sesuai. Itu di sini output saya yang keluar tuh 0,2, sedangkan di sini 1,3. Jujur saya nggak tahu Pak yang bagian mana yang salah. Hanya ini yang bisa saya kerjakan Pak, atau yang bisa saya selesaikan, sehingga nilai saya belum memuaskan atau 0. Jadi Pak, saya akan membacakan profile saya. Yaitu di sini saya mencari cara memecah inputan, mengapa ini, jelaskan maksud code ini, apa arti dari code ini, FZ film itu apa, buatlah penjumlahan, cara penggunaan while, no, fungsinya apa, bagaimana menentukan jumlahnya, apa itu figure, cara membuat dia ditandakan sebagai string, apa itu sisok. Terus yang saya, seperti biasa, saya sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Baik Pak, sekian presentasi saya tentang struct enumeration. Mohon maaf ada kesalahan kata dan mohon maaf jika code saya belum berhasil Pak. Kiranya hanya ini saja Pak. Sekian dan terima kasih.